Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Iman itu 100%. Siapa yang sudah menikah, imannya sudah download 50%. Sisanya bukan menikah lagi. Ini perlu saya luruskan ibu-ibu, karena banyak sekarang jamaah yang sudah pandai menafsirkan sendiri. Sisanya falyattaqillaha fin nisfil baqi, takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya anak lajang pemuda jomblo yang belum menikah, imannya baru 50. Sempurnakan dengan menikah. Sebaliknya yang sudah menikah walaupun tidak takwa sudah 50. Tinggal takwa sedikit aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kesempatan bisa bertemu dengan guru besar Ustadz Abdul Somad. Barakallah. Saya baru saja menikah. Saya berharap bisa mendapatkan nasihat sedikit mengenai pernikahan, baik yang baru menikah maupun teman-teman yang sudah lama menikah. Sedikit nasihat mungkin Ustadz. Terima kasih. Pertama saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, berikan berkah kepada mereka berdua ya Allah. Wa baraka alaikuma, berikan berkah dalam mengharungi kehidupan senang dan susah, lapang dan sempit. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan dalam kebaikan. Hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mesti difahami bahwa karena jodohlah engkau bertemu, bukan karena bertemu lalu berubah menjadi jodoh. Karena bertemu lalu berjodoh, atau karena ada jodoh maka bertemu? Karena ada jodoh maka bertemu. Berapa banyak orang yang bertemu tapi tak berjodoh? Berapa banyak orang yang berjodoh baru sekali bertemu langsung jadi? Tapi jangan gara-gara ini lalu tidak usaha. Nah, ini yang jomblo-jomblo besok nyantai aja. Nanti nggak ada usaha. Bukan pertemuan yang membuat jodoh, tapi jodohlah yang buat bertemu. Makanya harus ada ikhtiar dan usaha. Ini jodoh saya, bahwa saya sudah dikasih air hari ini 2 botol, 1 gelas dengan permen. Ini jodoh saya, rezeki saya ini. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, membukanya, rupanya kosong. Ada yang mulai kayaknya. Harus ada ikhtiar. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih tenaga, Allah kasih kudrat kemampuan, Allah kasih iradat kehendak. Maka gunakanlah potensi yang ada. Maka pahamilah wahai saudaraku bahwa kalian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang sekarang salah jawab. Mas, iya, itu istrinya? Iya. Ketemu di mana? Salah sambung. Maka sejak hari ini katakanlah, aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kami. Gitu. Walaupun udah tua, nggak apa-apa. Setelah yakin bahwa itu adalah skenario kehendak Allah, yang kedua, khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Idza akhazta aqamtaha kasartaha, kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Perempuan ini tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Kan susah itu. Kalau diluruskan, patah dia. Kenapa nggak pakai jilbab? Patah dia. Maka pakai lembut lah, pakai jilbab ya. Tak usahlah saya ajari, paham lagi kalian itu. Pandai-pandai. Yang ketiga, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Iman itu 100%. Siapa yang sudah menikah, imannya sudah download 50%. Sisanya bukan menikah lagi. Ini perlu saya luruskan ibu-ibu, karena banyak sekarang jamaah yang sudah pandai menafsirkan sendiri.
Sisanya falyattaqillaha fin nisfil baqi, takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya anak lajang pemuda jomblo yang belum menikah, imannya baru 50. Sempurnakan dengan menikah. Sebaliknya yang sudah menikah walaupun tidak takwa sudah 50. Tinggal takwa sedikit aja lagi. Oleh sebab itu maka bersyukur kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Masih ada. Ini baru 3. Yang keempat, dulu ketika engkau sendirian, wahai saudaraku, yang kau urus solatmu saja, yang kau urus jilbabmu saja. Oh, tak pakai jilbab. Tapi setelah kau menikah, sekarang ada beberapa gerbong kereta di belakangmu, tanggung jawabmu besar. Dulu yang penting solat sudah, tapi sekarang kau sudah menjadi imam. Berusahalah menjadi imam yang baik. Yang kelima, nikah dalam Islam bukan hanya seks, tapi ada yang lebih bermakna daripada itu. Ada amal yang mengalir. Yang tadi rajin solat duha, stop kalau mati. Yang rajin baca zikir doa, habis kalau mati. Tapi yang menikah ada amal yang tidak mati. Waladun salihun, anak yang soleh. Mudah-mudahan dari kalian berdua dan yang lain-lain diberikan Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya kita berikan kesempatan untuk teman-teman akhwat. Ini dari Mbak Marini Zumarnis. Monggo Mbak. Mbak Marini Zumarni. Pakai S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau menanya. Saya kan sudah menikah udah hampir 21 tahun. Dan anak saya juga sudah dewasa. Nah, kita pada ibu-ibu, mungkin saya juga mewakili semua ibu-ibu di sini. Doa apa yang paling baik untuk supaya anak kita dan semua keturunan kita itu soleh dan soleha. Karena memang kan tugas kita, anak-anak itu kan amanah buat kita. Jadi saya minta itu doanya Pak Ustadz. Doa apa yang paling baik dan kapan waktunya untuk supaya anak-anak kita dan keturunan kita menjadi soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Rabbana hablana minas salihin. Kalau dalam bentuk tunggal sendiri, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah, minta dapatlah Ishak dan Ismail. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, lahirlah anak soleh juga bernama Yahya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga, doanya ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat, bahwa aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Tempatnya saat bersujud. Tapi ini ayat Al-Quran nggak boleh dibaca waktu sujud. Saat itu posisinya bukan sebagai ayat, tapi sebagai doa. Perempuan maaf, dalam keadaan menstruasi tak boleh baca Quran. Tapi ketika posisinya sebagai doa, maka boleh dia baca. Contoh, naik kendaraan. Rabbana subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh dia baca. Karena saat itu posisinya bukan ayat tapi sebagai doa. Waktu yang paling afdal tahajud malam. Tahajud tidak bisa, duha. Duha tidak bisa, kapan Allah Ta'ala memperkenankan doa. Adab-adabnya menghadap ke arah kiblat. Kalau berwudu baik. Didahului salat sunat hajat 2 rakaat amat sangat baik. Salat sunat dalam keadaan wudu, salat sunat berdoa kepada Allah. Bagus lagi berdoa dengan tawassul. Tidak membawa tangan hampa kosong, tapi ada yang disebut dalam doa. Hadisnya Sahih Bukhari tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Tiba-tiba pintu gua tersumbat, tertutup. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku pernah punya pembantu. Pembantuku itu pergi. Sebelum dia pergi gajinya tidak diambil.
Maka gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak banyak. Tiba-tiba pembantuku itu datang, lalu aku panggil dia, hei pembantu, kemari, ambil kambing-kambingmu ini semua, ambillah. Maka aku bermohon kepadamu, ya Allah, berkat kemuliaan sedekahku itu, bukakan pintu gua ini, terbuka. Itu dalil boleh berdoa menyebut amal bertawassul namanya. Ya Allah, berkat anak yatim yang kusekolahkan itu kemarin, walaupun cuma sebulan aja. Tapi jangan ditulis di medsos. Jangan kuat-kuat. Kadang ada juga orang berdoa ini biar dengar di sebelah. Ya Allah, berkat masjid yang kubantu 100 juta kemarin. Yang disebutkan. Yang kedua, orang dalam gua tadi berdoa, ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Setiap aku pulang membawa susu kambing ke rumah, istriku menangis belum makan, anakku meraung kelaparan, tapi ku tunggu ibu dan ayahku terbangun. Setelah mereka terbangun baru ku berikan. Kalau memang baktiku kepada engkau ini membuat doa terkabul, kabulkan doa, terbuka. Yang ketiga, ya Allah, aku tidak kaya seperti dia bisa bersedekah, dan aku tidak bisa berbakti karena orang tuaku sudah meninggal. Aku hanya melakukan satu, hampir melakukan perbuatan dosa, tapi tidak jadi karena takut kepadamu. Kalau rasa takut ini pun bisa membuat doa terkabul, bukakan pintu, terbuka pintu gua. Oleh sebab itu, berdoa ada waktunya, ada adabnya, dan dengan tawassul baik. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga, dipelihara dari perbuatan maksiat dan dosa.